Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama saya Rio di sini. Kali ini kita akan kembali lagi mencoba untuk update informasi terbaru terkait dengan materi-materi trading kita, khususnya di Binance Exchanger ya teman-teman. Nah, pada kali ini kita akan sharing tentang tips pasang entry, SL dan take profit secara bersamaan. Jadi di sini kita akan memasang entry walaupun entry tersebut belum tereksekusi. Lalu kita pasang stop lossnya dan take profitnya secara bersamaan. Biasanya kan selama ini kan mungkin teman-teman itu pasang stop loss dan pasang take profitnya itu setelah harga tereksekusi kan. Nah sekarang karena Binance sendiri terus melakukan update dalam platform tradingnya, maka saat ini kita sudah bisa melakukan entry dan stop loss dan take profit secara bersamaan walaupun harga tersebut belum tereksekusi. Seperti itu. Nah, contoh seperti di platform-platform kalau di forex seandainya bisa ya teman-teman seperti itu, entry, stop loss dan TP-nya bisa langsung dipasang sekalian walaupun harga belum tereksekusi. Oke, langsung saja kita akan masuk ke materi pembahasan. Introduction. Pada dasarnya, trading di market dua arah atau future market memiliki risiko sangat tinggi. Karena itu, kita mengetahui akan risikonya, maka wajib bagi kita untuk mengetahui hal-hal teknis dalam melakukan transaksi trading nantinya. Salah satu poin penting yang akan kita bahas dalam materi ini adalah bagaimana cara memasang entry, stop loss, dan take profit secara bersamaan. Artinya, setelah kita menganalisa, maka saatnya kita menentukan entry, stop loss, dan take profit secara bersamaan. Yang mana jika nantinya setelah kita entry, lalu kita tinggalkan, maka semua skenario trading kita sudah persiapkan dengan matang. Sejauh ini kinerja dari Binance Exchanger patut kita beri apresiasi, yang terus membuka diri untuk melakukan peningkatan fitur-fitur terbaru yang mendukung trader untuk melakukan transaksi aman dan nyaman. Oke ya teman-teman ya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, sekarang saatnya kita melakukan entry, stop loss dan take profit secara bersamaan walaupun harga belum tereksekusi. Tujuannya apa ya? Mana tahu ketika kita melakukan entry banyak faktor-faktor yang di luar dugaan kita. Contoh seperti mati lampu misalkan, atau handphone kita habis baterai, atau sinyal yang enggak ada, wifi-nya yang lelet dan lain sebagainya, atau kita mempunyai kegiatan yang lain yang sifatnya darurat seperti itu. Maka skenario trading itu perlu kita tentukan di awal, termasuk menentukan stop loss dan menentukan take profitnya dan menentukan entry-nya. Sehingga nantinya ketika seandainya entry atau harga kita sudah tereksekusi, maka kita sudah tidak khawatir lagi akan terjadinya resiko, akan terjadinya profit juga, karena semuanya sudah kita tentukan levelnya seperti itu. Oke, next ya. Konsep dasar. Sebelum membahas lebih lanjut, pastikan Anda sudah mengetahui fitur-fitur eksekusi dalam trading. Jika Anda belum mengetahui, silahkan pelajari pada materi sebelumnya. Oke, jadi teman-teman, jika teman-teman belum paham dengan materi-materi fitur-fitur trading, contoh seperti limit order, ya stop limit, nanti teman-teman itu bisa melihat di video saya yang sebelumnya. Oke, di playlist itu sudah saya pisahkan ya, penguasaan platform di Binance itu ada playlist tersendiri ya, nanti teman-teman bisa lihat di situ. Oke, jadi di sini saya sudah membuat formulanya. Prinsip dalam trading di future market adalah sebagai berikut. Oke. Ini kita memakai formula atau rumus jika maka ya teman-teman. Jadi banyak teman-teman yang kebingungan ketika berhadapan dengan future market, khususnya teman-teman yang baru ya. Maka di sini saya mencoba untuk menjelaskan. Oke. Jadi rumusnya adalah, yang perlu teman-teman ingat adalah jika maka. Jika open maka close. Seperti itu. Jika teman-teman open suatu posisi, maka wajib teman-teman close posisi tersebut. Nah, untuk close itu ada dua hasilnya, yaitu close dengan stop loss dan close dengan take profit. Jadi artinya kita untuk menutup posisi itu, apakah kita menutup posisi dengan sebuah kerugian atau menutup posisi dengan sebuah keuntungan. Kan probabilitas atau peluang di dalam trading itu kan hanya dua ya, kita keluar dengan kemenangan atau kita keluar dengan kekalahan. Maka setelah kita open, maka wajib kita close. Oke. Nah,
open ini maksudnya kita entry posisi teman-teman ya. Nah, untuk open itu ada dua. Apakah kita open long untuk long buy untuk kita buy ya, atau kita open long atau kita open short sell. Jadi ada dua, long buy dan short sell seperti itu. Nah, seandainya kita open long buy, maka close-nya yang kita pilih adalah close long buy seperti itu. Nah, kalau seandainya jika kita opennya adalah short sell, maka close-nya juga short sell seperti itu. Nah, close short sell ini nanti pun kan tetap pilihannya dua. Yang kita input tuh ada dua, short sell stop loss-nya dan close short sell dengan stop loss dan close short sell dengan take profit. Ya, paham ya teman-teman? Nanti kita akan masuk ke dalam praktek aplikasinya. Oke, keterangan jika kita membuka open sebuah posisi maka wajib kita tutup close. Yang mana close ada dua, stop loss dan take profit. Contoh, jika open posisi long buy maka wajib kita close untuk stop loss dan take profitnya. Ini berarti kalau opennya long buy maka close-nya juga long buy. Kalau opennya short sell maka close-nya juga short sell. Nanti di aplikasi fitur-fiturnya sudah lengkap. Oke, next. Panduan 1. Ini masuk praktek ya teman-teman ya. Klik open lalu tentukan entry point Anda. Ya, apakah open long buy atau open short dengan menggunakan fitur limit order atau market order atau stop limit. Nah, ini teman-teman kalau belum paham limit order apa, market order apa, itu nanti ada di video saya sebelumnya. Teman-teman bisa belajar dari situ ya. Yang kedua, setelah itu klik close. Contoh tadi open kan. Ini ada dua. Ini kan ada open, ada close. Seperti ingat aja rumusnya tadi yang saya katakan. Jika open maka wajib close. Ini untuk entry-nya, ini untuk exit-nya. Oke? Paham ya teman-teman? Open dan close, open close. Jadi ini adalah dua pasang. Karena kalau kita open, nggak kita close, ya posisi kita ya ngambang, masih terus running kan, nggak ada akhirnya kalau nggak kita close. Makanya wajib di close. Apakah close itu nanti close kita dengan stop loss atau close dengan take profit, close dengan kemenangan atau close dengan kerugian, itu aja intinya ya. Jadi sekali lagi rumusnya adalah jika open maka close, seperti itu. Dan harus menyesuaikan opennya apa, close-nya apa. Oke ya, paham teman-teman ya. Misal kita di sini kan setelah kita klik open maka kita misalkan open long ya kan. Maka close-nya juga nanti kita close-nya kalau opennya long maka close-nya long. Lihat nih kata-katanya. Open long, close long. Open short, close short. Seperti itu ya. Jangan lihat warna, tapi lihat ini tulisannya nih, teksnya ini teman-teman lihat. Open seperti itu. Jika open long maka close long. Seperti itu. Paham ya teman-teman? Jadi kita baca dulu, setelah itu klik close dan tentukan exit point Anda ya untuk stop loss dan take profit dengan menggunakan fitur stop limit atau stop market, lalu klik short atau close long sesuai dengan posisi yang Anda open sebelumnya, dan ini tanpa perlu menunggu harga tereksekusi terlebih dahulu. Anda sudah bisa menentukan di awal secara bersamaan. Oke. Jadi kan ini kan ceritanya kan kita belum tereksekusi ya. Maka kalau seandainya entry kita adalah entry menunggu ya, artinya dia pending order, maka pilihan itu wajib limit teman-teman, nggak boleh market, karena marketnya dia langsung tereksekusi ya, dia mengikuti harga terkini. Maka market ini kita tidak menggunakan untuk open order dalam materi ini. Oke, kita pilihnya limit. Nah, misalkan kita limit tadi kan open buy misalkan gitu di 10.274 misalnya. Ini contoh misal. Habis itu setelah kita open entry posisi kan belum tereksekusi kan, maka kita pilih close. Nah, close kita akan mengentry dua kali. Kenapa? Close yang pertama bisa kita untuk tentukan untuk take profitnya, atau close yang kedua juga bisa kita tentukan untuk stop lossnya. Itu mana aja boleh. Apakah stop lossnya dulu atau take profitnya dulu boleh. Itu nggak ada masalah. Itu dengan menggunakan fitur yang sama. Tetap tapi menunya close ya. Jangan terbalik. Tetap pilihannya adalah menunya close. Dan setelah kita entry, baru terakhir kita tutup dengan menekan tombol yang ini, close long. Kalau tadi opennya long, kalau tadi opennya misalkan open short, maka close-nya short. Seperti itu. Oke, paham ya teman-teman? Jadi dengan stop limit ini, stop limit atau stop market ini untuk close bisa, stop limit atau stop market ini bisa kita tentukan untuk
stop loss dan take profit. Oke, next. Oke, ini sekarang kita akan masuk ke dalam aplikasi ya. Sekalian teman-teman perhatikan. Ini langsung di aplikasi. Misal ya teman-teman ya. Misal kita sudah menganalisa, ini saya mengambil pairing untuk ETH USDT ya. Ini ETH USDT, misalkan gini. Ini kan kita belum entry kan? Kita belum entry. Namun kita mau entry. Setelah kita entry, market ini akan kita tinggal. Contohnya seperti itu. Ini akan kita tinggal, oke? Ini akan kita tinggal. Namun untuk agar trading kita menjadi aman dan nyaman, maka kita perlu entry langsung, entry posisi, stop loss dan take profitnya langsung kita entry secara bersamaan. Misal gini, setelah kita analisa, kita akan melakukan, teman-teman, misal ini kita ambil contoh short sell ya. Nah, setelah kita menganalisa bahwasanya kita akan mengambil suatu keputusan, yaitu adalah short sell. Kita tentukan harga kita entry berapa. Misal di sini di 404. Oke, kita bulatkan aja jadi 400 ya. Oke, kita akan entry 400. Oke ya. Di sini teman-teman bisa lihat kan, ini kan ada menu open dan ini ada menu close ya. Ini open. Maka pertama sekali kita aktifkan dulu nih menu opennya nih, dengan warna kuning ini open ya, open. Oke, pilihannya adalah limit ya, karena kan kita mau pending order kan, mau ngantri kan, kita input harganya di sini. Berapa tadi ya? Misal tadi ini kan 4 di atas ini ya, 404 ya, 404. Oke ya. Kita akan ngantri di harga 404 untuk short sell ya. Posisi kita adalah short sell. Kita antri naik ke atas ini, nanti kita akan entry. Langsung kita ngantri dulu di 404. Nah, baru kita masukin size-nya. Berapa koin yang akan kita eksekusi, yang mau kita jual gitu kan. Nah, dalam hal ini contoh ini kita misal ambil 5 ETH ya. Ini contoh aja nih 5 ETH. Oke. Nah, jadi setelah kita tentukan harganya di 404 untuk posisi short sell, kemudian jumlah size-nya kita ambil 5 ETH, maka langsung setelah itu kita langsung klik open short ya. Jangan salah nih teman-teman, jangan salah. Makanya trading plan itu sangat berguna sekali ya. 404 untuk harganya, 5 untuk jumlah size yang akan kita transaksikan ya. Kemudian di sini kita akan ambil open short. Ini jangan terbalik ya. Open long ada open short, jadi jangan terbalik. Makanya trading plan itu sangat berguna sekali di awal. Oke, ini langsung kita klik open short. Oke ya teman-teman, orderan sudah dipasang. Teman-teman nanti bisa lihatnya di sini. Di open order ya, di open order ini ya, open short 404 dengan jumlah 5 ETH ya. Ini transaksi yang sedang running, ini diabaikan aja, ini jangan dilihat. Kita lihat yang ini nih, transaksi yang baru kita input ya. 404 kita akan open short sell sebanyak 5 ETH. Oke. Nah, sekarang kita mau pasang kan, mau pasang stop loss-nya gitu kan. Kita mau pasang stop loss-nya sama take profit-nya. Oke. Kita analisa lagi kan, kita analisa lagi. Misalkan kita mau pasang stop loss-nya itu misalkan di sini di 412 misalkan. Kita input lagi. Nah, hanya saja waktu penginputannya ini jangan terbalik. Ingat rumusnya tadi, jika open maka close. Maka yang kita pilih untuk menutup posisi adalah close. Oke. Close kan? Nah, ketika di close baru di sini kita klik stop limit atau stop market boleh ya. Bedanya di mana antara stop limit dengan stop market? Contoh, kalau stop limit dia ada 2 kolom harga yang harus kita input, yang harus kita masukkan. Kolom yang trigger price ini adalah kolom pemicu. Sementara kalau kolom yang kedua ini yang price ini adalah harga yang real yang tereksekusi nantinya. Oke. Ini harga ini bisa sama ya, bisa sama, bisa beda. Nah, bedanya dengan stop market, kalau stop market dia hanya satu kolom harga saja. Ya, dia hanya satu kolom harga saja. Harga trigger price inilah plus akan menjadi harga yang akan tereksekusi. Seperti itu. Oke. Oke. Contoh, ini sekarang kita masuk misalkan
untuk stop lossnya kita ambil lah, misal contoh ini stop limit ya kan. Nah tadi kan kita mau ngentry di 412 ya. Nah kita akan masukin di sini 412. Ini stop loss teman-teman ya. Nanti si sistemnya sendiri akan otomatis membaca. Contoh gini, kalau seandainya short sell, maka kan targetnya kan di bawah ya kan, di bawah harga entry kita. Nah itu secara otomatis akan terdeteksi oleh sistem. Kalau seandainya kita inputnya nanti adalah close, kita pasang close-nya di bawah harga entry kita, maka dia akan di-detect sebagai take profit. Kalau seandainya nanti entry kita di atas harga posisi kita, maka itu akan di-detect sebagai stop loss. Oke, contoh ini teman-teman bisa perhatikan. Di sini kita pasang 412 untuk stop loss. Harganya kita samakan saja. Sama-sama 412 ya kan. Ingat tadi jumlah ETH kita berapa? 5 kan? Maka tetap harus input 5. Gitu. Nah, tadi kan kita opennya apa? Open short kan? Maka wajib close short. Jangan terbalik ya. Pokoknya ingat tadi rumus jika maka. Jika open maka close. Jika open short maka close short. Seperti itu rumusnya. Oke, klik ya. Close short. Kita akan melihat. Oke, order submit. Oke ya teman-teman. Teman-teman bisa perhatikan ini di open order. Ini entry kita open short dan kita akan close posisi jika harga masuk di 412, kita akan exit sebagai stop loss. Oke. Nah, sekarang kita akan input untuk take profit. Itu tadi dengan stop limit. Bedanya stop limit itu nggak jauh beda. Ya, karena stop limit dia menggunakan harga pemicu, sementara stop market dia tidak menggunakan harga pemicu. Ini untuk take profit kita contoh menggunakan stop market. Misal tadi 404 entry kita, maka kita mau pasang di misalkan di sini ya. Nanti kita pasang di 395 contoh. Kita masukin aja nih 395. Ya, harganya yang menjadi take profit kita akan keluar atau exit dengan kemenangan di angka 395 dengan jumlah ETH kita adalah 5 ETH. Contoh. Ingat tadi kan karena kita opennya short maka close short penutupnya. Oke, klik close short. Oke. Di sini teman-teman bisa perhatikan. Ya. Ini kan ada 3 kan, berarti ini entry posisi kita, ini stop loss kita, dan ini take profit kita. Tengok ini, lihat ini, perhatikan type-nya langsung dia detect take profit market. Artinya kita take profit dengan menggunakan fitur market nih, dengan harga market. Makanya di price-nya dia nggak ada, dia langsung ngikutin harga market seperti itu. Cuman untuk harganya kita sudah tentukan tadi di 395. Oke, nah ini adalah untuk stop loss-nya. Nah, apa yang terjadi? Ini trigger price-nya, ini 395. Sama dengan 395 atau dia di bawah 395, dia akan ditutup. Kita akan keluar dengan take profit. Begitu juga dengan stop loss. Jika harga sama dengan 412 atau lebih besar, maka dia akan ditutup dengan stop loss atau dengan kita akan exit dengan kekalahan. Seperti itu. Entry kita adalah 404. Maka kita tinggal menunggu harga naik di 404. Maka artinya apa? Ini kan ada 3 posisi kita. Nah, jadi seandainya nanti harga naik ke 404 dan ini tereksekusi 404 kita, dan ini sudah running teman-teman ya, ini sudah tereksekusi, ini sudah running ya, ini tinggal menunggu saja dari apakah nanti setelah harga 404 ini tereksekusi kemudian harga bergeraknya kemana ya, apakah dia akan bergerak kembali turun ke bawah menuju 395 lalu kita keluar dengan kemenangan, atau harga terus melanjutkan perjalanan naik menuju 412 atau 412 ya, seperti itu. Nah, kalau seandainya 412 ya udah berarti kita sudah membatasi kerugian kita, maka kita akan exit. Kita akan stop loss, kita akan cut loss, keluar dengan kekalahan, seperti itu. Nah, jadi inilah yang saya sebutkan tadi, kita memasang entry, stop loss dan take profit secara bersamaan walaupun harga belum tereksekusi ya. Ini kan belum tereksekusi. Ya. Karena kalau sudah tereksekusi nanti dia masuknya ke position sini. Ini contohnya nih, ini position. Ya, ini yang sudah running. Tengok ini, perhatikan take profit dan stop lossnya ini tetap biarkan saja seperti itu. Ya, teman-teman. Yang terpenting teman-teman sudah paham bagaimana cara menggunakannya, cara memilih fiturnya tadi. Ingat aja rumusnya tadi, open. Jika open maka close, ya. Jika open short maka close short. Jika open long maka
close, long. Nah, fitur yang digunakan adalah stop limit atau stop market. Bedanya stop limit dengan stop market adalah kalau stop market dia hanya menggunakan satu kolom harga ya sebagai kolom harga itu untuk harga pemicu plus harga harga or eksekusinya juga di situ. Kalau seandainya stop limit maka dia menggunakan terpisah untuk harga pemicu dengan harga eksekusinya ini terpisah. Size-nya tetap masukkan sama sebesar size yang kita open sebelumnya. Kurang boleh, lebih yang tidak boleh. Ya, bagaimana bisa lebih sementara yang kita input aja kan tadi 9 ETH kan gitu. Maka yang harus kalau kita jual semuanya berarti ya 5 ETH maksimal yang bisa kita jual. Karena yang kita beli tadi yang kita eksekusi adalah 5 ETH seperti itu. Oke, ya paham ya teman-teman? Jadi kalau teman-teman belum paham nanti boleh sharing-sharing ke saya. Jangan lupa untuk bergabung di komunitas kita Crypto Hunter Indonesia. Sudah saya sediakan di kolom deskripsi link channel kita. Nanti bagi teman-teman yang belum memiliki akun di Binance silahkan mendaftar melalui link referral kita ya sudah kita sediakan. Tujuannya adalah agar teman-teman yang bergabung di komunitas kita, yang bergabung di referral kita ya agar kita bisa bantulah secara teknis, secara bersama-sama seperti itu. Oke teman-teman, saya ulangin sekali lagi. Ini kita lihat dulu hasil inputan kita. Kita input entry posisi, kita input take profit, dan kita input stop lossnya. Kita akan melihat dulu di chartnya ya. Di sini teman-teman bisa lihat ini ada 3 buah posisi ya. Posisi pertama di 404 adalah entry posisi kita. Kemudian di entry yang di atasnya adalah sebagai stop lossnya di angka 412 dan take profitnya di 395 dengan jumlah atau size-nya ada 5 ETH. Oke, ini untuk menampilkannya teman-teman bisa klik di sini. Untuk menghilangkannya, klik lagi untuk menampilkannya. Oke. Ini setelah kita input seperti ini yang saya katakan tadi ya, bisa kita tinggalkan. Ya, seandainya nanti setelah kita input tiba-tiba terjadi mati lampu kah, pulsa kita habis kah, signal kita lelet lah dan lain sebagainya, yang hal-hal faktor X yang tidak terduga, atau tiba-tiba kita ditelepon keluarga, istri, anak darurat yang harus kita pergi seperti itu. Jadi tapi trading kita sudah kita persiapkan skenarionya dengan matang. Jika loss ya loss, profit ya profit gitu. Kalau loss kita sudah batasi kerugian kita. Kalau profit juga kita sudah mengambil jatah rezeki kita. Kira-kira gitu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin demikian dulu video singkat saya kali ini ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sampai ketemu untuk video saya di berikutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, and share. Semoga video ini bermanfaat. See you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.